Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 23 Oktober 2022. Romawi 1, warta keuangan ibadah Minggu 16 Oktober 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di Gedung Gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp6.500.000. Tangguk merah Rp7.274.500. Tangguk biru Rp6.096.000. Amplop aksi 5 menit Rp3.885.000. Amplop persepuluhan Rp14.506.000. Amplop pengucapan syukur Rp5.400.000. Peti diakonnya Rp5.375.000. Peti pembangunan Rp3.658.000. Peti pintu masuk Rp263.000. Derma live streaming Rp1.200.000. 2. Tangguk ibadah di Pospel Arius Week APO dan di gedung-gedung PAR. A. Pos pelayanan Arius Week APO berjumlah Rp5.386.000. Gedung PAR Week Gajah Putih Rp3.597.000. Di gedung PAR Week Okumene Rp2.540.000 dan di gedung PAR Week Percetakan Rp712.000. 2. Romawi warta kehadiran jemaat di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi sebanyak 363 orang. Ibadah jam 9 pagi di Gedung Gereja Pengharapan 522 orang dan yang mengikuti melalui live streaming 167 orang. Sedangkan ibadah jam 4 sore sebanyak 242 orang. 3. Romawi warta ibadah. 1. Ibadah Minggu 23 Oktober 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi dilayani Bapak Pendeta Simontir STH, Majelis Piket Week SGO, pemain organ Bapak YB Mansi, Kantoria Ibu Y Dimara dan Ibu M Kumur. Ibadah jam 9 pagi dilayani Ibu Pendeta Rahel Bakar Besti STH, Majelis Piket Week Okumene, pemain organ Bapak Penatua Jenusi, Kantoria Ibu D Pesiwarisa Manufandu. Ibadah sakramen perjamuan kudus pertama jam 4 sore dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai, Majelis Piket Week Aspol, pemain organ Bapak Penatua F. Lase dan Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. Ibadah sakramen perjamuan kudus kedua jam 7 malam dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Week Percetakan, pemain organ Saudara Doni Siloyanan, Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. Ibadah sakramen perjamuan kudus di pos pelayanan Arius Week APO jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Piket Majelis Week APO, pemain organ Bapak Penatua Y. Tuange. Ibadah sakramen perjamuan kudus di gedung PAR PAM Gunung Sinai Week Gajah Putih jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Simontir STH. Ibadah sakramen perjamuan kudus di gedung PAR Irene Week Okumene
jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Frans Vokames STH, dan ibadah sakramen perjamuan kudus di Gedung Parvio Dolorosa Wik Percetakan jam 9 pagi dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. 2. Ibadah Ibu-Ibu Janda Jemaat GKI Pengharapan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 jam 4 sore bertempat di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura, Piket PW Wik SGO. 3. Ibadah Wik Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa 25 Oktober 2022 jam 5 sore. Keluarga yang dikunjungi yaitu keluarga Herman Sama, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4. Romawi Warta Tambahan. 1. Sakramen Perjamuan Kudus. Dalam rangka HUT ke-66 tahun GKI di Tanah Papua dan merayakan Perjamuan Kudus sedunia, maka pelayanan sakramen Perjamuan Kudus dalam Jemaat GKI Pengharapan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 23 Oktober 2022. Pelayanan di Pos Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR dilaksanakan pada jam 9 pagi ini. Pelayanan sakramen Perjamuan Kudus pertama di Gedung Gereja Pengharapan yaitu pada ibadah jam 4 sore dan pelayanan kedua pada ibadah jam 7 malam. 2. HUT ke-66 tahun GKI di Tanah Papua. Ibadah syukur hari ulang tahun GKI di Tanah Papua yang ke-66 tahun akan dilaksanakan di Gereja Pengharapan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 jam 9 pagi, tempat Gereja Pengharapan Jayapura. Akan dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STA, Majelis Piket Wik SGO, dan pemain organ Bapak Syamas Yance Bisim. 3. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungannya, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes P. Nusi SIP.
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 105 ayatnya yang pertama dan kedua. Sinar Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh-Nya yang kudus menyertai jemaat Tuhan. Amin. Nat pembimbing kita di pagi hari ini dari Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyi rohani 97. Nyanyi rohani 97 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Datang dalam hati, datang dalam hati, sucikanlah dia akan rumah yang setia. Hendak anugerahi kami sekalian sukma yang berpengasihan. Berilah wajahmu nyata bercahaya, ku akan percaya. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Jemaat siapkan nyanyian pujian berturut-turut. Nyanyian rohani 142. Nyanyian rohani 142 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan nyanyian Kidung Jemaat, nyanyian Kidung Jemaat 383
Pada ayat yang kedua kita nyanyikan setelah kita mendengar berita keampunan. Jemaat yang Kristus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sudah berdosa kepadamu, hingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Nyanyi Yohanes 142 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku dan dari dunia, lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapkan aku yang lemah sebagai laskar. Setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita, maka kami sebagai hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosa-dosanya sungguh-sungguh, pasti akan ada keampunan dosa bagi mereka. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nyanyian Kedinjemaat 383 ayat 2. Ia cari yang berdosa. Ia cari yang berdosa, cari di kabur, datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang berjalan, kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saya mudah jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, bagaimana terpilih dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Dan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kiranya hukum kasih dan damai ini bagi orang Kristen kita pelihara di dalam diri kita pribadi, di dalam rumah tangga, tapi di tengah-tengah dunia sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang terpilih untuk minggu yang ketiga bulan Oktober, hari ini tanggal 23 Oktober 2022, dari kitab Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, minta terang Roh Kudus. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh kuasa Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bawa Alkitab, pemuda, saudara-saudara, anak-anak, kita baca bersama-sama dari ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1 dengan perikop adalah nasihat-nasihat kepada jemaat. 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kami kerap kali katakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka perut mereka, kemuliaan mereka aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewaspadaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, dan yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan apa yang kita bawa dari rumah sebagai tanda syukur, terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan. Untuk itu kita buka dari nyanyian Mazmur 118 ayat 1, 2 dan seterusnya. Kita menyanyi sambil memberikan persembahan dan kita akan berhenti di mana persembahan itu sudah selesai dijalankan. Sambil memberi persembahan, ingatlah apa kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mazmur 118, bersyukur dan puji Tuhan. Bersyukur dan puji Tuhan, oh Israel berkatalah, kekalah kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah rumah Harun juga memuji kemurahannya, serta yang takut akan Tuhan memuji kebajikannya. Ayat 2. Tak kala aku disesatkan, ku berseru kepadanya, keluhku sudah didengarkan, dan aku dilepaskannya. Ku tidak takut apa-apa, ku disertai Tuhanku. Sekalinya telah betapa kelak binasa seteru, baik taruh harap pada Tuhan dengan berlindung padanya, dan jangan harap perlindungan dan sokongan manusia. Meskipun pada raja-raja kau taruh pengharapanmu, harapmu sia-sia saja, kebaikan Tuhanmu teguh. Ayat 4. Ku dikepungi oleh bangsa, semuanya ketupuskan, sebab namanya berkuasa menolong dan menguatkan. Ku dikepung serta semua yang banyak seperti lebah, seperti api duri saja, mereka pun terpadamlah. Ayat 5. Kekuatanku itu Tuhan, dan Tuhan itu mazmurku, selamatku dan perlindungan, dan pertolongan yang teguh. Suara mazmur kedengaran di kemah orang yang benar, di
Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 4 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan perpuluhan sebanyak 3 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada running text layar infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami datang menghadap kekudusan-Mu dengan membawa seluruh persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, agar Engkau memberkatinya dan Engkau menguduskannya. Persembahan yang diberikan jemaat lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan, persembahan-persembahan yang diantar langsung oleh jemaat ke peti-peti yang ada di depan, di tengah, bahkan di atas balkon, peti pembangunan, peti diakonia, bahkan sebentar sebelum berkat juga jemaat akan memberikan persembahan aksi 5 menit untuk menopang semua pelayanan-pelayanan ke dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara, pemuda, anak-anak yang berkesempatan hadir dalam ibadah ini dan telah memberikan persembahan-persembahan ini. Selain persembahan secara umum dari jemaat, ada pribadi dan keluarga. Secara khusus mereka membawa pengucapan syukur dan persepuluhan. 4 keluarga membawa pengucapan syukur yang nama-namanya telah disampaikan atau dipaparkan lewat infocus. Dan begitu juga 4 keluarga membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan ke rumah perbendaharaan. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga ini atas rasa syukur, rasa terima kasih, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Mereka bisa memberikan persembahan-persembahan ini. Biarlah apa yang diberikan oleh jemaat di saat ini dipakai menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik di jemaat kami Pengharapan Jayapura, di dalam 9 week pelayanan, di klasis Pornumbai, di Sinode GKI, di mana saja keuangan gereja yang dipakai untuk pemberitaan Injil Kristus di atas tanah ini. Tuhan ajar kami untuk selalu memberi untuk Tuhan, memberi yang terbaik, yang terindah. Karena Engkau tidak pernah menjanjikan kami berkat-berkat yang sisa, selalu yang terbaik. Akhirnya mari Tuhan Engkau terima hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan ini untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah untuk mengantar ke dalam pemberitaan firman Tuhan, solo dari Bapak Reba disilakan. Bapak Agus Reba dari Jemaat GKI Hermon Batu Putih.
Apakah yang dapat ku beri sebagai persembahan yang baik dan yang berkenan kepadamu di dalam hidup ini? Ku sadari sungguh kasih-Mu yang berlimpah tiada batasnya, menyejukkan hati ini, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku Tuhan? Hanya yang bisa ku beri padamu apa yang ada padaku. Tiada harta yang berarti ku miliki, Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Ku sadari sungguh kasih-Mu yang berlimpah tiada batasnya, menyejukkan hati ini, menyegarkan jiwa ini. Siapakah aku Tuhan? Hanya yang bisa ku beri padamu apa yang ada padaku. Tiada harta yang berarti ku miliki, Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Hanya yang bisa ku beri padamu apa yang ada padaku. Tiada harta yang berarti ku miliki, Tuhan saja yang lebih tahu. Pimpinlah langkah kakiku dan pergi, beritakan kasih-Mu. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku. Tanganku kerja bagi-Mu, bibirku memuji-Mu. Tuhan tuntun langkahku.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Agus Reba telah mempersembahkan pujian untuk hormat kemuliaan Allah yang bertata di atas puji-pujian. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh berkesempatan ambil bagian dalam ibadah pagi di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Mari kita lihat kembali pembacaan tadi dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Dari pembacaan ini tema sentral yang diangkat secara umum untuk GKI di Tanah Papua dalam hari Minggu hari ini tanggal 23 Oktober. Dari pembacaannya adalah kewargaan kita itu dari sorga. Artinya setiap orang harus ingat menyadari kewargaan kita yang sesungguhnya, supaya kita tidak terbuai dengan kesenangan dunia, kita tidak terperangkap jatuh ke dalamnya, kita tidak terbawa oleh arus dunia ini. Biar Tuhan tinggal di dunia, tapi Tuhan sebenarnya asalnya dari sana. Ahli waris kerajaan sorga. Kewarganegaraan itu sangat menentukan jati diri seseorang, Bapak Ibu Saudara. Jika kita punya kewarganegara yang benar, kita dihargai oleh orang lain, oleh negara lain. Ya. Bapak Ibu yang pernah ke luar negeri, ya. Saya pernah ikuti wisata 2019 ke Israel, Mesir. KTP itu sangat menentukan. Untuk masuk pos-pos pemeriksaan, biar daftar manifest ditunjukkan, tapi petugas itu tidak percaya, harus mana KTP-mu. Kita kasih keluar KTP, dia lihat sesuai dengan nama, bro, betul. Warga negara Indonesia. Diizinkan masuk. Jadi itu menentukan kita kewargaan negara. Baik kita warga negara Republik Indonesia, kita ada di negara lain, kita dihargai karena kewarganegaraan. Tapi menurut Paulus yang menulis kitab Filipi ini, jauh lebih penting menjadi masyarakat surgawi daripada menjadi masyarakat dunia. Paulus maunya seperti itu. Sebab itu kehidupan orang percaya itu harus berpusat ke sorga. Karena kewargaan sesungguhnya di dalam sorga, bukan di bumi ini. Di bumi kau hanya perantau, musafir, pesiara. Pada waktunya kalau kita mengakhiri seluruh perjalanan hidup, kembali kemana? Ya kalau Tuhan kembali benar, ya kembali ke surga. Kalau Tuhan tidak benar, ya neraka menunggu. Hanya dua jalan itu saja, tidak ada jalan lain. Itulah sebabnya Paulus mau tuh hidup di dunia, tapi kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Apa yang menjadi latar belakang Paulus menulis surat ini bagi jemaat di Filipi? Pada saat itu dia ada dalam penjara, menunggu hukuman terakhir, hukuman mati dari Kaisar Nero. Dia tulis surat ini ke jemaat Filipi dalam penjara yang pengap ukuran 1 kali 1 meter. Tapi dia terus memberitakan firman Tuhan, menguatkan jemaat yang dia bangun itu. Kota Filipi itu Paulus yang bangun jemaat. Paulus mendengar mereka hidup dalam, ada aliran-aliran sesat yang memutarbalikkan orang-orang Kristen di Filipi. Filipi itu kota pangkalan kerajaan Romawi, pangkalan militer. Orang-orang yang tinggal di Filipi itu ada para budak-budak yang ditangkap oleh bangsa Romawi, para veteran perang,
Dan orang-orang pribumi, orang Filipi sendiri. Orang-orang Yahudi sedikit saja di situ. Jadi karena orang-orang di Filipi atau kerajaan bangsa Makedonia itu secara negara itu di dalam kekuasaan Romawi yang cukup lama. Berpuluh-puluh tahun mereka menjajah, akhirnya mereka bosan juga hidup dalam penjajahan. Maka banyak orang Filipi yang merubah status mereka menjadi warga Romawi. Dengan tujuan kalau dia jadi warga Romawi kan dia bisa punya jaminan hidup. Tidak diperlakukan sebagai orang yang dijajah, harus kerja keras untuk maksud tuntutan kaisar. Mereka harus bekerja keras, tapi menjadi warga Romawi, ya mereka dapat fasilitas. Mungkin dapat mobil, jatah-jatah dari negara, kerajaan, bagi untuk warga mereka dapat jatah-jatah untuk makanan, uang, dan lain-lain. Itu membuat banyak orang Filipi yang tidak bisa bertahan menjadi orang-orang pribumi, tapi mereka menjadi warga kerajaan Romawi secara hukum. Itu yang membuat ketika mereka sudah jadi warga Romawi, padahal mereka dulunya sama-sama orang pribumi, orang Filipi, tapi setelah mereka menjadi warga Romawi, mereka ada perbedaan antara orang pribumi dan padahal mereka sama-sama dulu sama-sama orang Filipi. Justru mereka yang menakut-nakuti orang-orang miskin yang kasihan yang ada di Filipi itu. Saya ini orang Romawi kok macam-macam, masalah porko nanti di kaisar. Nah, dan orang-orang Filipi ada dalam ketakutan. Mereka terbuai dengan cara hidup bangsa Romawi. Yang dulunya takut akan Tuhan sudah tidak takut akan Tuhan lagi. Yang dulu setia melaksanakan amanat Injil Yesus, sekarang sudah tidak melakukan Injil lagi dengan baik. Itu yang latar belakang. Mereka bangga dengan kewargaan, mereka memiliki kewargaan Romawi. Sementara orang lain tetap bertahan dengan warga masyarakat Filipi pribumi yang tetap mempertahankan Injil yang mereka terima dari Paulus. Itulah sebabnya dalam pembacaan ini saya bagi menjadi 3 bagian penting sebagai nasihat atau teguran Paulus bagi bangsa-bangsa Filipi. Yang pertama kita lihat dalam bagian ini Paulus memberi nasihat kepada anggota jemaat di Filipi supaya mereka jangan hidup menurut kelakuan penyesat-penyesat jemaat itu. Termasuk orang-orang Filipi yang sudah jadi warga negara Romawi. Di ayat 17 dan 19. Karena mereka menganggap sebagai istimewa, makanya Paulus menasihati mereka yang tetap bertahan itu. Pak, ikut teladannya. Ikut contoh Paulus. Ikut contoh teladan bukan karena Paulus itu istimewa. Apa yang dimaksud Paulus ikut contoh teladannya di ayat 17 adalah karena Paulus sebagai rasul, kewajiban dia mengajar, membina, mendidik. Dan mereka ikuti teladannya. Karena Paulus sendiri tulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Saya jalani karena saya teladani dari Kristus. Saya belajar dari Kristus. Apa yang Kristus jalani, itu yang saya jalani. Jadi kamu juga ikut saya sama dengan apa yang saya ikut dari Kristus. Saya tidak salah. Yang saya ajarkan itu tidak salah. Paulus mengajarkan mereka mengambil contoh dari dia, mengambil contoh dari para tokoh-tokoh dalam sejarah Alkitab, itu bagus. Ya. Kaum bapak-bapak belajar dari si Ayub, Ayub pasal 1 ayat 1. Hidup yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan, itu teladan yang harus kita ikut seperti itu. Kaum perempuan ikut teladan Rut. Kasih yang menebus, kasih yang tidak membedakan orang. Bagaimana seorang anak mantu terhadap bapak mantu dan mama mantu.
Kadang-kadang menjelekkan. Rasa jijik, kalau dia punya suami dan dia punya orang boleh. Tapi suami punya orang rasa jijik, apalagi sudah orang tua. Belajar dari kasih Rut, perempuan kafir tapi hatinya kasihnya itu menembus. Bagi kamu perempuan belajar dari Abigail di tengah-tengah Nabal yang jahat. Suami jahat tapi perempuan ini dia bisa merubah Nabal menjadi orang yang baik. Contoh-contoh dalam Alkitab. Paulus tulis bukan saja dari saya tapi ada contoh-contoh dalam Alkitab itu. Seperti itu kamu teladani. Kita lihat zaman sekarang itu banyak contoh-contoh akhir-akhir yang sekarang nyata di mass media itu. Pemimpin berdiri di mic, kasih sambutan, kasih arahan, apel besar di anak-anak buah. Kamu jangan begini-begini, tapi dia lakukan begini. Tidak benar itu. Kalau mencuri jangan mencuri di kantor ini, tapi dia sendiri mencuri di kantor itu. Pemimpin orang Kristen tidak boleh. Ya. Karena kita adalah warga kerajaan surga, hanya tinggal di dunia. Ya. Nah, itu. Paulus menegur mereka karena cara sifatnya para penyesat ini. Mereka menjadi seteru-seteru Kristus. Paulus membenci mereka. Siapa orang-orang ini? Kalau kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 2 itu jelas sekali. Paulus dengan sangat marah menyebut mereka, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Mereka jadi kewargaan Romawi, mereka memutarbalikkan apa yang Paulus ajar itu tidak betul itu. Jangan kamu percaya dia. Paulus dalam tulisan sampai dia mencucurkan air mata. Injil yang ditaburkan, Injil yang diwartakan macam diinjak-injak. Sama dengan tanah Papua yang diberkati dalam nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Tapi orang Papua injak Injil yang ditaburkan di tanah Papua ini. Dengan segala kejahatan yang ada di atas tanah ini. Penyesat-penyesat. Memutarbalikan Alkitab. Dan di Jayapura sudah ada penyesat itu. Jangan Bapak Ibu Saudara heran kita. Banyak penyesat yang datang. Kami hanya percaya Allah ya. Yesus kami tidak percaya. Itu penyesat. Yesus adalah jalan satu-satunya untuk datang kepada Bapa Allah di sorga. Di Jayapura sudah ada. Kelompok-kelompok itu ya penyesat. Paulus bilang di ayat 19 itu hidup di luar Kristus itu akan mengalami kebinasaan. Kalau kita menjadi seteru-seteru Kristus itu akan tidak selamat itu. Seteru waktu itu memang mereka memutarbalikkan Alkitab. Tapi seteru di zaman sekarang itu adalah kita terbuai dengan keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 20 dan 21. Keinginan daging. Segala hal yang Injil larang, Kristus larang, kita masuk ke dalam, kita telah menjadi seteru-seteru Kristus. Bukan dalam hal menyesatkan orang. Karena baik-baik tidak ada penyesatan. Tapi kalau kita melakukan apa yang ditawarkan dunia, kita terlibat ke sana, kita menjadi seteru dan tidak ada hubungan baik dengan Kristus pada saat dia datang. Kita akan binasa. Makanya di ayat 20 dan 21 Paulus mengingatkan mereka, menasihati mereka. Anggota-anggota jemaat adalah warga negara kerajaan sorga. Kita tidak sama dengan orang-orang dikatakan dalam Filipi pasal 32 itu anjing-anjing. Penjahat-penjahat. Biar kita tinggal di dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan sorga. Itu harus tercermin. Sama dengan takut akan Tuhan. Mau jalan tapi pikiran Tuhan ada lihat. Sama dengan warga kerajaan sorga. Mau lakukan belok ke kiri, belok ke kanan. Tapi aduh saya ini warga kerajaan sorga. Sehingga saya jalan benar. Sesuai dengan warga kerajaan sorga. Kaki melangkah, tangan bekerja. Pikiran berpikir secara kerajaan sorga. Kita tidak menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan. Paulus katakan kepada orang-orang di Filipi bahwa dahulu kamu itu hidup di luar Kristus. Kamu sudah jauh dari kewarganegaraan Israel.
dan tidak mendapat bagian dalam janji-janji Allah. Kamu hidup di dalam dunia tanpa harapan dan tanpa Allah. Tapi hanya karena persekutuan dengan Kristuslah kamu menjadi warga kerajaan sorga. Saudara dan saya, kalau kita tetap ada dalam membangun satu hubungan persekutuan dengan Kristus, kita tetap dari sorga memandang mereka ini adalah warga-warga kerajaan sorga, milikku. Kita bukan orang asing di dunia. Berdasarkan kewargaan itulah di ayat 21 sedang menantikan kedatangannya. Barang siapa yang tetap hidup di dunia sebagai warga kerajaan sorga, maka pada saat Tuhan Yesus datang kembali, mereka itu yang diubah dari tubuh mereka yang fana, diubah menjadi tubuh yang baru, sama dengan tubuh Kristus yang mulia. Mereka yang sudah mendahului mati di dalam Tuhan, mereka juga akan bangkit, diubahkan tubuh mereka menjadi tubuh yang baru, tubuh bersih, sama dengan Kristus. Itu dia janji di ayat 21. Tengah-tengah dunia yang sudah tua, dunia dengan segala macam ilmu, pengetahuan, teknologi, tetap kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Pada saat Tuhan Yesus datang, kita mendapat upah dari Tuhan. Itulah sebabnya di bagian penutup di ayat pasal 4 ayat 1 Paulus menguatkan mereka. Saudara-saudara yang kekasih, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah teguh dalam Tuhan. Status kita sebagai warga kerajaan sorga itu terus berdiri teguh. Entah Tuhan mau datang di zaman yang kita masih hidup atau kita sudah tidak ada, tapi keteguhan hati kita tetap berdiri di atas firman itu sebagai warga kerajaan sorga. Itu yang Paulus bilang. Paulus sampai menyebut orang-orang Filipi yang setia tetap tidak menyimpan, menjual warga negara mereka ke orang Romawi. Dia bilang, sukacitaku, orang-orang yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, sangat berharga. Bapak Ibu saudara dan saya tetap di dalam dunia kita sebagai warga kerajaan sorga. Kata-kata Paulus menjadi milik kita. Kekasihku yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Artinya di dalam persekutuannya, di dalam kuasanya, hanya dalam persekutuan dengan Kristus, mereka akan berdiri teguh. Di dalam kuasanya, di tengah-tengah bahaya yang mengacaukan dunia ini, kita tetap berdiri teguh sebagai warga kerajaan sorga. Sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa makna firman Tuhan ini? Bagi kita jemaat pengharapan Jayapura, menjalani minggu yang ketiga ini, untuk kita aplikasikannya dalam kehidupan kita. Yang pertama sebagai warga gereja di Papua, yang terhimpun dalam keluarga besar GKI di tanah Papua. Banyak orang yang hidup tidak sesuai, mereka hidup menjadi seteru Kristus. Bapak Ibu yang mendengar firman hari ini sebagai warga GKI, kita harus menjadi warga kerajaan sorga. Efesus pasal 5 ayat 8 moto GKI. Dahulu kamu kegelapan, sekarang kamu terang di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Besok hari Rabu kita akan rayakan 166 tahun GKI di tanah Papua. Tapi Efesus pasal 5 ayat 8 sudah benar terlihat di Papua ini, di tanah Papua. Dahulu kamu kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Bapak Saudara bisa lihat dengan mata sendiri bagaimana kehidupan di tanah Papua. Firman Tuhan mengajar kita untuk melihat kita identitas sebagai gereja di tanah Papua itu adalah warga kerajaan Kristus. Ya, identitas kita.
Kalimat GKI di tanah Papua bukan hanya untuk orang-orang pribumi Papua. Tulisan sekarang Sinode ganti GKI di huruf besar tanah Papua adalah semua, baik dari Toraja, dari Batak, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Ambon, dari mana, kita adalah orang-orang Papua. GKI itu menyangkut, ketika saya tinggal di tanah ini, gereja ini adalah milik saya. Itu arti dari GKI di tanah Papua, kita. Makanya firman ini datang hari ini untuk mengajak kita di tengah-tengah dunia yang tua ini, mari kita menjadi warga gereja, warga kerajaan sorga yang benar. Ya. Tidak seperti seteru Kristus yang mencari keuntungan. Mereka punya identitas, mereka mengejar apa yang nampak untuk sebuah pretisi atau untuk nama baik, untuk kemuliaan pribadi atau kemuliaan kelompok. Ingat, walaupun kita ada di dunia sekarang ini, tapi kita punya status adalah warga kerajaan sorga. Sebab itu sebagai warga kerajaan sorga, perilaku kita, tingkah laku, cara hidup kita sesuai dengan kerajaan sorga. Matius pasal 6 ayat 10 itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi harus seperti di sorga. Karena bumi rusak, bumi itu banyak berdosa. Kita yang hidup di bumi harus hidup seperti malaikat-malaikat di sorga. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. GKI sudah 66 tahun ini. Harus menjadi perenungan. Apakah kita sudah hidup benar-benar di dalam terang? Hal yang kedua, mari lewat firman Tuhan di atas hari ini lewat Filipi pasal 3, 17 sampai dengan 4 ayat 1. Tuhan menyampaikan pesannya pada kita bahwa meskipun kita memiliki status sebagai orang-orang yang masih tinggal di dalam dunia ini, namun Bapak Ibu Saudara dan saya diingatkan akan kewargaan kita yang sesungguhnya adalah warga kerajaan sorga. Ya. Kasih tahu anak-anak, kasih tahu keluarga. Ingat, kau ini warga kerajaan sorga. Jadi hidup yang baik. Tengah-tengah kota Jayapura yang hancur, yang rusak, narkoba, ganja, seks bebas, miras. Mari, ajar anak-anak, generasi muda. Hidup sebagai warga kerajaan sorga. Takut akan Tuhan. Nah, ketika Tuhan datang tiba-tiba, bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kita diingatkan bahwa kewargaan kita sesungguhnya itu sekarang adalah sebagai warga kerajaan surga, di mana nama Bapak Saudara dan saya itu tercantum dalam buku kehidupan. Ada di situ nama kita. Ketika kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Tapi kalau kita menyimpang dari jalan yang benar, maka nama itu juga dicoret. Tidak menjamin. Pendeta Watopa walaupun dia orang Pantai Kosta, tapi saya ikut kesaksiannya karena seorang yang di RSUD dia kedua sudah mati 4 hari baru bangkit. Hari ketiga, hari Rabu, harusnya keluarganya sudah beli peti, sudah pasang tenda di rumah. Kalau bapak dalam kondisi begitu sudah kita kubur saja. Tapi pada hari Rabu pagi mau masuk hari Kamis, dia bangkit. Dia cerita semua tentang keadaan sorga. Jadi sorga itu nyata-nyata ada. Paulus bilang, karena saya bicara ini karena sorga itu nyata-nyata ada. Sebab itu kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Pendeta Watopa bilang dia lihat teman-temannya sesama pendeta yang di dunia memberitakan Injil, tapi waktu Yesus bawa dia ke neraka, mereka ada di situ. Pendeta bilang, Yesus kenapa ini teman-teman saya, mereka di dunia ini kan beritakan firman Tuhan, kenapa lo ada di sini? Betul, mereka firman Tuhan, tapi mereka curi-curi uang gereja itu. Pendeta saja ada di situ, apalagi kita. Kalau hidup tidak betul sebagai warga kerajaan sorga. Ini contoh. Mari kita menjadi warga kerajaan sorga yang baik. Supaya nama kita tidak terhapus. Nama yang tertera di buku kehidupan itu sampai Tuhan Yesus datang benar. Dia akan menjadi saksi bahwa nama itu benar. Saya lihat dia selama hidup di dunia tetap sebagai warga kerajaan sorga.
Mari firman ini menolong kita, supaya kita benar-benar di tengah-tengah kota Jayapura ini, bagi warga gereja yang ada di pusat kota, ada di kota Jayapura ini, kita harus mencerminkan identitas kita itu sebagai warga kerajaan sorga. Tidak terpengaruh di tempat kerja kah, di manakah. Ya. Bagi seorang anak-anak GKI gereja, anak-anak Kristen yang dipercayakan dalam jabatan-jabatan dan pemerintahan, ingat, kita adalah warga kerajaan surga. Jangan ajar orang lain begini, tak sendiri. Curi-curi tidak benar. Itu yang terjadi di tanah Papua, di Indonesia secara umum yang kita lihat lewat mass media. Pulanglah dan renungkanlah firman ini, bahwa kita adalah warga kerajaan surga, walaupun kita hidup di dalam dunia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapkan nyanyian rohani 188 ayat yang ketiga. Kita nyanyikan setelah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan dari segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 188 ayat yang ketiga. Kita tak terbagi, badan satulah. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang di hari ini, di minggu yang ketiga, tanggal 23 Oktober 2022. Bagi seluruh jemaat GKI di tanah Papua, tapi juga bagi kita yang ada di GKI Pengharapan Jayapura. Kita dikuatkan dengan firman Tuhan lewat nasihat Rasul Paulus bahwa sekalipun kami masih hidup di dunia ini, kami masih beraktivitas, kami masih menikmati segala yang kami dapat dari dunia ini. Tapi firman mengingatkan kami semua bahwa satu hal yang harus kami ingati dalam diri setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, orang tua lanjut usia sampai dengan anak-anak kecil, bahwa kami adalah
warga kerajaan surga. Kami hidup di sini hanya sebagai perantau, musafir, pesiara. Hidup yang sementara. Pada waktunya, pada saatnya, kami akan kembali ke tempat dari mana kami ada di tengah-tengah dunia, yaitu surga. Itulah sebabnya inti dari firman Tuhan ini adalah menyadarkan kami yang mungkin selama ini kami tidak mengoreksi diri kami dengan sebenar-benarnya. Bagaimana kami hidup dan nanti kemana kami akan perginya. Itulah sebabnya hari ini firman menjelaskan kami bahwa ternyata kami adalah warga kerajaan surga. Supaya kami hidup dalam dunia, kami membangun satu hubungan, satu persekutuan dengan Kristus. Hanya ketika kami hidup dengan Kristuslah, kami bersatu dengan Kristus. Kami hidup di dalam Injilnya yang diperintahkan, diajarkan, dia sampaikan. Kami pegang Injil itu dengan teguh dan berdiri teguh di atas dasar itu. Dan waktu ketika Tuhan datang, entah hari ini, besok, atau kapan saja, kami benar-benar orang-orang yang tercatat, terdata dalam buku kehidupan yang tidak pernah terhapuskan, tidak pernah ternodakan. Tuhan tolong firman yang sudah hamba sampaikan bagi jemaat-Mu, setiap telinga yang sudah mendengar, mereka bawa pulang. Mereka mengingatkan keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka. Mereka hidup secara benar sebagai warga kerajaan surga. Sebab kami tinggal di kota Jayapura, kota yang penuh dengan segala macam ketertarikan. Semua ada di kota ini. Menjadi pusat kota. Segala kemajemukan ada di kota ini. Itu sebagai warga GKI, kami dinasihati untuk bisa menjaga identitas sebagai warga kerajaan surga di tengah dunia. Supaya kami tidak menyimpang, tidak melangkah ke kiri, ke kanan. Tapi nilai-nilai takut akan Tuhan tercermin dalam setiap sanubari orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman menjadi berkat bagi semua yang mendengar, mereka bawa pulang dan melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Injili di tanah Papua, kepemimpinan baru yang sudah dilantik, diteguhkan dalam seluruh program-program bagaimana membawa warga GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati badan pekerja klasis di seluruh tanah Papua, Papua Barat. Dan secara khusus Tuhan juga memberkati badan pekerja klasis Port Numba yang minggu lalu telah terimakan tugas tanggung jawab dari BPK yang lama kepada BPK yang baru, yang akan bekerja dalam panggilan tugas pelayanan 5 tahun ke depan. Tuhan memberkati ketua sampai dengan seluruh anggota badan pekerja klasis dalam seluruh rancangan, dalam seluruh program bagi seluruh jemaat yang ada di kota Jayapura. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, Gubernur, dengan semua SKPD, Bupati, Wali Kota, dari tingkat atas sampai dengan tingkat yang terkecil RT RW. Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab mereka sebagai panjang tangan kepercayaan Tuhan untuk membawa kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian bagi seluruh masyarakat, warga masyarakat yang ada di tanah Papua, Papua Barat. Tuhan berkati.
aparat keamanan, Kapolda dengan jajarannya, Pamdang dengan jajaran, dan Lantamal dengan jajaran, dan Lanut, dalam tugas tanggung jawab mereka, kendali keamanan ada di pundak mereka. Tuhan memberkati mereka supaya biar tanah ini menjadi tanah yang damai, tanah yang aman, tanah yang terbebas dari orang-orang yang boleh bekerja dengan tanpa takut, curiga. Tangan yang kuat Tuhan menguasai tanah Papua ini. Dan semua kami hidup takut akan Tuhan, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan yang ada dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, paduan suara Jemaat Pengharapan yang akan ikut ambil bagian dalam lomba Pesparawi tingkat kota pada tanggal 28 Oktober 2022. Dan sementara hari-hari mereka terus berlatih, semua pasti berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi Tuhan juga tolong paduan suara jemaat kami, Engkau memberikan talenta-talenta, suara-suara emas. Mereka pada saat lomba mereka dapat mempersembahkan yang terbaik untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk panitia pembangunan fisik yang telah mengagendakan dan rencanakan pada tanggal besok hari Rabu 26 Oktober. Selesai ibadah jam 9 pagi dilanjutkan dengan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung serbaguna. Semua yang sudah direncanakan, diagendakan oleh panitia bersama-sama dengan pelaksana harian majelis jemaat diberkati oleh Tuhan. Pada harinya juga tidak terhalang apapun, dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditetapkan. Penyelesaian gedung-gedung par yang ada di Wik-Wik, baik di Wik Aspol, di gedung par Via Dolorosa, bahkan di gedung Bukit Sinai, bahkan di SGO yang sedang bergumul. Tuhan buka jalan, semua yang mereka berjuang hanya untuk menatalayani pelayanan lewat Wik. Dengan adanya gedung par, dari situlah segala rencana untuk pelayanan kedatangan jemaat akan dilakukan. Itulah sebabnya hamba berdoa Tuhan turut campur tangan dengan semua pergumulan yang ada di Wik-Wik. Tuhan juga memberkati semua unsur-unsur tingkat jemaat, PKB, PW, PAM, dan PAR dalam seluruh program-program mereka di sisa tahun pelayanan 2022. Kau berkati bahkan urusan-urusan dalam tingkat jemaat dengan semua tanggung jawab program, evaluasi akan dilaksanakan di Wik-Wik pada minggu-minggu ke depan di bulan yang baru. Kami taruh semua rencana ini ke dalam tangan Tuhan, bahwa semua dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pada sidang jemaat akan dibawa semua kemajuan-kemajuan maupun kendala-kendala untuk melihat pelayanan yang baru di tahun yang depan. Tuhan memberkati semua. Kehidupan warga jemaat di minggu kerja yang baru, mereka yang bekerja sebagai pegawai ASN, BUMN, TNI, Polri, wira swasta, karyawan toko, buru-buru kerja, semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan di minggu kerja yang baru, ibadah KSP, ibadah-ibadah unsur, ibadah-ibadah syukur di 9 week pelayanan. Tuhan Engkau memberkati semua supaya sebagai firman yang kami sudah dikuatkan, kami mempersembahkan sebagai warga kerajaan sorga menjalani minggu kerja yang baru untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk warga jemaat yang sakit terbaring di rumah di 9 week, yang mungkin kami tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu. Tapi Tuhan tahu seluruh warga jemaat kami, baik yang sakit di rumah, yang terbaring di rumah sakit, yang ada di kursi roda saja di rumah, yang ada dalam kelemahan tubuh karena sudah lanjut usia.
Tuhan memberkati seluruh warga jemaat dalam kondisi kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah mereka. Mereka boleh kuat, sehat. Janda, duda, dan lansia, anak yatim, piatu. Warga jemaat yang sudah purna tugas dari tugas kerja mereka baik sebagai ASN, pegawai, BUMN, TNI, Polri. Tuhan memberkati kehidupan mereka di masa ketuaan ketika menerima purna tugas dan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hari ini. Majelis yang telah melaksanakan menjalankan tugas piket pagi, majelis dari WIK SGO, koordinator dengan seluruh Bapak Ibu Penatua Semas yang tanggung jawab pelayanan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Pemain organ, pemandu puji-pujian, pengatur sound system, tim multimedia, dan semua yang mengatur parkir, semua yang telah mempersiapkan gereja ini, Tuhan Engkau memberkatinya. Pelaksana harian majelis dengan seluruh staf pendukung, staf keuangan, staf tata usaha, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Selesai ibadah, jemaat akan pulang kembali ke rumah tangga dan kehidupan mereka. Tuhan antar pulang dengan selamat. Tapi ingatkan kami sebagai warga jemaat, karena dalam ibadah sore jam 4 dan jam 19 ada perjamuan kudus sedunia yang akan dirayakan. Supaya sebagai anggota sidi-sidi jemaat, kami diingatkan supaya dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang 2 kali dilaksanakan pada hari ini, yaitu sore. Tapi perjamuan kudus yang juga akan berlangsung di 4 gedung, yaitu di Pos Pelarius Apeo, di gedung Piedolosa Par Sinai, di Bukit Sinai, di Gajah Putih, di Irene, di Oikumene. Tuhan memberkati supaya seluruh persembahan lewat perjamuan kudus juga dapat berlangsung dengan baik dalam pertolongan Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Untuk itu kita buka dari nyanyian rohani 173 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Pada ayat ketiga, jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri dan kita mengakhiri seluruh ibadah kita. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu. Kita menyanyi sambil memberikan persembahan aksi 5 menit. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu, serahkan dirimu kepada Rabbu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke tanah air baka yang tertentu di muka. Pergi dengan segera seluruh negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Beri rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak kurang. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Keluar ajarlah seluruh dunia, hamburkan Injilku di sawah ladangnya, mau terang maupun gelap, di rumah dan kerja, baik ingatlah tetap ku menyertai kamu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, jemaat silakan duduk dan bersaat teduh. Diundang berdiri. Baik, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan kami semua yang bertugas, pendeta, Bapak Ibu Penatua dan Semas dari WKSGO, pemandu puji-pujian, pemain organ, tim multimedia, pengatur sound system, dan semua yang sudah mempersiapkan tempat kita beribadah, menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terimalah salam hormat kami. Shalom.